Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Kita sekarang punya kajian tentang gay di Vatikan. Ini tidak untuk menghujat, ini tidak untuk menjelek-jelekan, tapi sekali lagi ini adalah channel ya tentang perdamaian, bukan untuk ngejelek-jelekin. Semoga bisa dijadikan renungan dan bahan introspeksi diri. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah bedah buku ya, bedah buku karya Frederick Martel yang berjudul In the Closet of the Vatican. Buku ini terbit tanggal 13 Februari 2019 kemarin gitu ya. Jadi baru beberapa bulan yang lalu terbitnya. Saya tidak tahu apakah juga terbit di Indonesia atau tidak, tetapi buku ini menceritakan sebuah skandal besar di Vatikan. Di buku ini juga diceritakan bahwa 80% imam Katolik di Vatikan itu adalah homoseksual atau gay. Begitu. Nah, kalau memang pernyataan ini benar, ini adalah serangan kesekian kalinya terhadap Gereja Katolik Roma. Jadi, Baraya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa agama di dunia sekarang ini yang paling banyak mendapat hujan kritik, itu adalah Islam dan Katolik. Islam biasanya mendapatkan isu-isu soal kekerasan, soal intoleransi, atau beberapa kasus terorisme yang biasanya mengatasnamakan agama Islam. Sedangkan Katolik biasanya diserang atau mendapat hujatan itu dari isu-isu soal pelecehan seksual anak di bawah umur, kemudian tentang kemunafikan dan kebohongan. Dan ini adalah salah satunya. Buku ini, karya Frederick Martel, Martel sendiri adalah seorang gay. Dia kemudian meneliti selama 4 tahun dan mewawancarai sampai 1.500 rohaniawan Gereja Katolik Roma, termasuk puluhan kardinal, puluhan uskup, anggota seminari, pendeta, pokoknya totalnya ada 1.500 sumber yang dia wawancarai. Dan hasilnya dari semua itu dinyatakan bahwa sebagian besar orang yang ada di Vatikan itu adalah homoseksual. Begitu. Kata Frederick Martel itu di dalam bukunya, kenapa orang-orang eh, kenapa Vatikan menjadi organisasi gay itu katanya karena masyarakat Katolik sendiri. Karena masyarakat Katolik itu pada umumnya konservatif dalam menanggapi isu-isu LGBT. Mereka tidak suka, mereka tidak setuju dengan LGBT. Karena itu, katanya, kalau ada seseorang yang hidup dan dibesarkan di lingkungan Katolik, kalau dia gay, biasanya dia dapat persekusi. Biasanya dia dapat bullying. Biasanya dia ditanya-tanyain terus, kapan nikah, kapan nikah. Dalam kurung, nikahnya dengan perempuan. Padahal dia tidak pernah menginginkan nikah dengan perempuan, dia pengennya nikahnya dengan laki-laki lagi. Kan namanya juga gay. Nah, untuk menghindari persekusi yang berkelanjutan itu, maka katanya orang-orang Katolik yang taat tetapi gay itu mencoba mencari pelarian, dan pelarian terbaiknya itu adalah dengan menjadi rohaniawan Gereja Katolik Roma di Vatikan. Kan kalau dengan menjadi rohaniawan, kalau di Katolik dia harus selibat, dia tidak boleh menikah kan. Nah, jadi dia tidak akan ditanya lagi kapan nikah karena dia memang sekarang sudah menjadi rohaniawan Kristen Katolik, begitu, Kristen Katolik. Begitu ya. Nah, jadi kata si Martel itu, akhirnya orang-orang yang mencoba mencari pelarian ke Vatikan itu bertemu dengan orang yang mencari pelarian di Vatikan juga gitu. Jadi akhirnya ketemu, lu gay, gue juga gay. Yuk, ya akhirnya banyak di Vatikan itu praktek homoseksual yang tersembunyi di balik-balik dinding susinya. Kata dia seperti itu. Martel juga menyebut bahwa beberapa orang pastor atau imam di Vatikan, siang-siangnya mereka bikin pelayanan, malam-malamnya mereka gantungkan jubahnya, kemudian mereka pergi dengan taksi, bukan ojol, pergi dengan taksi ke bar-bar, ke tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan homoseksual. Katanya seperti itu. Martel menyebutkan bahwa ada beberapa jenis gay di Vatikan. Yang pertama adalah gay yang berusaha untuk sekuat tenaga menahan dirinya, menahan libidonya, melawan hasratnya sebagai seorang gay, sebagai homoseksual. Jadi dia tahan habis-habisan untuk tetap menjaga komitmennya pada Tuhan, pada Vatikan. Dia berjanji, dia sudah menyatakan berjanji, maka dia akan menjaga kesucian dirinya, walaupun dia gay. Ada yang seperti itu, katanya. Ada juga kelompok yang berikutnya, kata Martel, yang dia gay, dia sudah mempraktekkan homoseksual di dalam atau di luar benteng Vatikan, tetapi dia juga berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan dirinya, sekuat tenaga berusaha untuk
tetap memberikan pelayanan, tetap menjalani kehidupan yang suci, tetapi di sisi lain dia juga melakukan itu. Jadi kalau kata versi orang Islam itu kayak STMJ gitu, sholat terus maksiat jalan. Begitu itu kelompok kedua gitu. Kelompok berikutnya ada juga yang kata Martel ini justru menjadikan benteng Vatikan itu sebagai kedok kemunafikannya. Jadi mereka tuh benar-benar homoseksual, mereka benar-benar tidak pengen meredam gejolak itu, tetapi mereka masuk ke gereja Vatikan justru untuk menikmati layanan homoseksual secara bebas. Inilah yang disebut tadi sebagai siang-siangnya bikin pelayanan, malam-malamnya keluyuran ke bar-bar atau ke klub-klub homoseksual di Italia. Katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Kata si Martel ini, dia juga menyinggung sikap Paus Fransiskus, Paus yang sekarang. Dia mengatakan bahwa Sri Paus itu sebenarnya berusaha untuk bikin reformasi, berusaha untuk mengubah ini. Dia tahu bahwa anak buahnya banyak yang gay, tetapi Sri Pausnya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dikepung. Jadi yang gay-nya jauh lebih banyak daripada yang normalnya gitu di Katolik di Vatikan itu katanya seperti itu. Begitu. Pernyataan Martel ini tentu saja menjadi kontroversial, ada yang menentangnya, tapi gini nih ya, sampai sekarang Gereja Vatikan juga belum mengeluarkan pernyataan tentang sikap buku ini, tentang sikapnya tentang buku ini, tetapi ada James Martin, seorang apologis ya, seorang teologi, akademisi teologi, dia mempertanyakan, tidak sampai mengkritik karena dia juga belum bahas mendalam mungkin ya, dia mempertanyakan ini metodologinya jangan-jangan bercampur dengan rumor, dengan tendensi. Kan yang nulisnya juga adalah seorang gay. Jadi jangan-jangan ini balas dendam dan sebagainya. Jadi hanya itu saja. Tetapi walaupun ada satu orang yang mengkritik itu, di tahun 2018, tahun kemarin, ada fakta yang mengerikan. Jadi sebelum buku ini terbit, ternyata ada 1.200 halaman berkas yang disetorkan oleh seorang bernama Francesco Mania Capra. Francesco Mania Capra. Dia melaporkan 1.200 berkas yang menjadi bukti bahwa 34 pastor di Vatikan itu adalah seorang gay. Begitu. Si Francesco ini adalah seorang bisnismen yang bekerja sebagai penyedia layanan gigolo di Italia. Gigolo khusus gay, karena dia juga adalah gay gitu. Jadi dia adalah pengacara, dia adalah aktivis, dan dia juga adalah seorang bisnismen penyedia layanan gigolo untuk para gay di Italia. Dan si Francesco ini membocorkan bahwa di antara sekian banyak kliennya, ada 34 pastor Vatikan. Dia memberikan 1.200 berkas itu bersama foto-foto, tentu saja vulgar, karena ini adegan seks antara kliennya yang pastor itu dengan anak buahnya. Dan percakapan-percakapan, capture dari percakapan di medsos-medsos pastor itu. Jadi ada bukti sampai 34 pastor, katanya seperti itu. Tapi itu tahun 2018. Jadi kalau mau dikait-kaitkan dengan temuan Martel ini, maka ini akan menjadi semakin menguatkan bahwa di gereja Katolik sekarang sedang ada sebuah krisis, yaitu tentang homoseksual. Untuk orang yang menentang homoseksual, maka skandal gereja Vatikan sekarang adalah murni soal kecabulan. Kok gereja Vatikan sekarang cabul penuh dengan orang-orang homoseksual? Tetapi untuk orang yang mendukung LGBT, mendukung homoseksual, maka ini pun skandal besar, tapi bukan soal kecabulan, tapi soal kemunafikan Vatikan. Karena kata penentang LGBT, di satu sisi, kata pendukung LGBT, di satu sisi gereja Katolik Roma menentang LGBT, tapi di sisi lain, sebagian besar anggota rohaniawan di dalamnya justru adalah gay. Ini gimana? Nah, katanya seperti itu. Ya, itu saja Baraya. Sekali lagi ini bukan untuk menghujat. Di episode sebelumnya juga saya bawakan beberapa tema yang sensitif. Jadi, tapi sekali lagi ini bukan soal menjelek-jelekan, bukan soal untuk apa. Tapi ini ya murni bahan kajian yang semoga bisa dijadikan bahan introspeksi, bahan renungan bersama. Terima kasih Baraya sudah menonton. Silakan subscribe dan tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.